Kenapa Abah selalu gerakan jarah? Dulu Abah sering garas siang malam kemana-mana. Maksudnya apa? Alam barokah atau karomah? Kata saya biasa barokah. Karomah sudah biasa. Orang jarang alam barokah karomah itu pada para wali sudah biasa. Tapi saya yang luar biasa, saya malu dengan mereka. Dengan para wali-wali Allah malu. Kenapa malu? Malu. Orang yang mati bisa menghidupkan orang yang hidup. Satu, bisa mempersatukan umat. Orang Jawa Timur, Jawa Barat, terutama orang pribumi sendiri, jarang dalam satu tempat. Yang ini baca tahmid, yang ini baca tahlil, yang ini baca Fatihah, yang ini baca salawat. Tidak ada yang berebut atau bertengkar. Ketergantungan pada Gusti Allah iku hakikat manusia. Wa urudul asbabi muzakaratul laka bima afi alaika minha. Sedangkan muncul sebab ketergantungan adalah pengingat akan hakikat kita sing harus disadari dan tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pun ini menceritakan bahwa manusia itu fakir. Unik fakir. Tahu fakir? Fakir itu tidak punya apa-apa. Bahwasannya manusia itu sejatinya sifatnya fakir. Tidak daya dan upaya kecuali hanya izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dasar manusia itu fakir. Makanya ketika manusia di alam dunia ini banyak pengakuan, banyak muatan, akhirnya berat karena terjerat oleh belenggu. Seperti ceritanya burung merak ketika berhadapan dengan orang, maka burung merak itu akan memperlihatkan kebagusannya. Artinya burung merak itu masih belum punya sifat kefakiran atau sifat rendah hati. Manusia itu diciptakan Allah dalam kefakiran, maksudnya supaya apa? Supaya bergantung terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas daripada ridho dan izin Allah, makanya hilangkan sifat-sifat pengakuan yang ada dalam diri kita. Ketika di dalam diri kita masih ada pengakuan, maka kita terjerat oleh belenggu nafsu. Sehingga ingin naik ke atas itu tidak bakal bisa karena berat dengan bebandul. Kalau burung masih dijerat di dalam sangkar, burung tidak akan bisa pergi kemana-mana. Dikasih makan, dikasih minum, tapi dibatasi. Begitupun dengan manusia. Manusia ketika banyak pengakuannya, maka akan dibatasi geraknya, apapun itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan tahu bagaimana indahnya rahasia-rahasia Allah, tidak tahu bagaimana nikmat-nikmatnya ibadah, akan tidak tahu karena terbelenggu, terjerat oleh nafsu sendiri. Makanya manusia Allah ciptakan sifat dasar manusia itu kefakiran. Artinya tidak daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah menggerakkan kita untuk sholat, untuk ibadah, mengaji, apapun itu, sejatinya Allah memberikan kasih sayang Rahman Rahim kepada kita. Bukan milik kita. Kita sholat sehari semalam,
giat ibadah, giat sedekah, giat apapun kebaikan-kebaikan, sejatinya itu adalah saksi sayang Allah yang diberikan kepada kita. Makanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Tanda syukur diapresiasikan dengan perbuatan, dengan praktek sehari-hari, terus berbuat baik di muka bumi ini sampai mati, sampai kita pulang nanti ke yaumil akhir. Allah menciptakan segala sesuatu kepada kita dasarnya supaya kita berpikir. Karena sifat manusia itu fakir. Tidak ada satu kekuatan pun, tidak ada satu beban pun yang membuat kita merasa memiliki. Makanya Fir'aun 40 tahun tidak pernah sakit. Boro-boro sakit segala-gala, meriang, sakit kepala pun tidak pernah. Hartanya terus mengalir, kekuasaannya, harta segala tek-tek bengek banyak Allah berikan. Makanya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Artinya apa? Artinya tidak diberikan kasih sayang oleh Allah. Secara zahir diberikan kekayaan banyak, itu tandanya sayang, tapi bukan. Barang mau dihancurkan oleh Allah dengan nama istizlah. Begitupun dengan kita. Kita diberikan sulit oleh Allah, artinya supaya mau berpikir. Apa yang membuat sulit ini? Apa yang membuat susah kita? Apa yang membuat diri ini sakit-sakitan? Apa yang membuat diri ini tersiksa di dunia? Karena masih banyak belenggu-belenggu yang merasa kita miliki. Contoh, orang pintar ngaji, baca Quran pasir, kitabnya melotok, akhirnya pakai dalil. Buat apa? Merusak orang. Ini nggak boleh, ini begini, ini bahasa ini begini, ini suratnya belum benar, ini begini. Sedangkan orang baru belajar ibadah, di demo, diintrospeksi, akhirnya sering orang ibadah gara-gara di demo. Nah itu, banyak orang yang memanfaatkan ilmunya hanya untuk menyakiti seseorang. Makanya kalau setiap orang punya ilmu, jangan ilmu itu ditaruh di otak. Kalau ilmu ditaruh di otak, paling lari hebat jadi profesor. Ketika ilmunya sudah di otak, ketika nanti diberikan kesulitan oleh Allah, makanya dia akan menghalalkan segala cara dengan kepintaran-kepintarannya. Makanya orang-orang pintar usahanya kepada orang bodoh. Gak ada orang pintar usahanya ke yang pintar lagi. Tapi jadikan semua ilmu yang Allah berikan jangan ditaruh di otak, tapi ditaruh di hati, ditaruh di qalbi, dibungkus dengan kelembutan. Supaya apa? Supaya semakin tambah ilmu, semakin merasa bodoh, semakin merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ketika ada orang yang pernah tanya ke saya, kenapa Abah selalu gerakan jarak? Dulu Abah sering garas siang malam kemana-mana. Maksudnya apa? Alam barokah atau karomah? Kata saya biasa barokah. Karomah sudah biasa. Orang jarang alam barokah karomah itu pada para wali sudah biasa. Tapi saya yang luar biasa, saya malu dengan mereka. Dengan para wali-wali Allah malu. Kenapa malu? Malu. Orang yang mati bisa menghidupkan orang yang hidup. Satu, bisa mempersatukan umat. Orang Jawa Timur, Jawa Barat, terutama orang pribumi sendiri, jarang dalam satu tempat. Yang ini baca tahmid, yang ini baca tahlil, yang ini baca Fatihah, yang ini baca salawat. Tidak ada yang berebut atau bertengkar. Saya malu, kata saya, dengan para wali-wali. Nah, masa kita orang yang masih hidup, masih mengejar-ngejar perbedaan, masih meributkan perbedaan-perbedaan. Itu. Karena sifat dasar manusia sesungguhnya tidak daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi qudratillah, bi muradatillah, bi fadlillah, bi aulillah, bi ilmillah, bi iznillah, bi ridhoillah, semua punya Allah. Ilmunya punya Allah, kadar ketentuannya punya Allah. Manusia ini hanya diberikan kasih sayang di dunia.
Diciptakan di dunia ini bukan untuk apa-apa, untuk bersenang-senang, bermanja-manja, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya bahas kemarin-kemarin, saya bongkar surat Al-Baqarah, surat Al-Quran, saya bongkar maksud Allah kepada kita. Artinya supaya kita terus berpikir, berintrospeksi diri, apa yang jadi kurangnya kita kepada Allah. Jangan pernah melihat kesalahan orang, dikukil-kukil kesalahan orang walaupun sedikit dibesar-besarkan, tapi carilah kesalahan diri kita yang belum pernah kita koreksi. Makanya sifat dasar manusia itu fakir. Ketika Allah berikan anak, bersyukur. Ketika Allah berikan istri, bersyukur. Ketika Allah berikan kendaraan, bersyukur. Ketika Allah berikan sehat, tambah syukur. Artinya syukur jangan mengucap alhamdulillah doang. Tapi syukur di situ dijalankan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur sesungguhnya, bersyukur yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa apresiasi prakteknya? Yaitu mau mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Gusti. Itulah orang-orang yang bersyukur. Makanya ketika orang sudah bersyukur, sebenarnya bersyukur, maka Allah akan timbah nikmat-nikmatnya lagi. Diganti, ditambah oleh Allah berlipat kali lipat. Itulah makna manusia hidup di dunia. Kita dari alam lahu turun ke alam jabarut, turun ke alam malaku, turun ke alam jasmani. Artinya dikurung kita dengan jasmani. Kalau kita masih di alam jasmani saja, ya begitu-gitu aja. Sholat, jungkal, ya begitu-gitu aja. Gak ada nikmat-nikmatnya. Makanya belajar naik makomnya ke alam nahu, ke alam jabarut minimal. Kalau alam sangat kejauhan. Alam jabarut saya alam kesucian, alam hakikat. Artinya apa? Berpikir bahwasanya Allah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, menciptakan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain kecuali untuk dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bertafakur, belajar berpikir tafakur, berpikir atas kasih sayang Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Kata saya, setiap sekarang musim pemilu, orang pasang baliho gede-gede, gambarnya gede-gede lagi. Ada yang mencong, yang miring gambarnya. Tetapi pernah kita lihat, bahkan kita agung-agungkan pilih nomor sekian, coblos nomor anu. Tapi baliho Allah setiap hari, setiap detik Allah berikan, Allah contohkan, kadang-kadang tidak dipikir. Apa baliho Allah? Pepohonan, tuh gunung, tuh laut, tuh langit. Itu baliho-baliho Allah yang senantiasa Allah tugaskan untuk selalu memberikan kita apa yang kita inginkan. Ketika kita panas kepanasan, maka Allah turunkan hujan. Supaya apa? Supaya subur tumbuh-tumbuhan, jadi tumbuh-tumbuhan dimakan oleh siapa? Dimakan oleh kita. Mana terima kasih kita? Gak ada. Allah isi laut berbagai macam aneka ikan yang tidak terhitung banyaknya. Kita ambil setiap hari, kita jual, kita makan. Ada, kita bersyukur. Itu baliho-baliho Allah. Makanya jangan salahkan Allah ketika Allah marah kepada kita. Artinya apa? Manusia ini sudah disenangkan oleh Allah. Manusia ini adalah fakir, tapi fakirnya manusia supaya mau berpikir, supaya tambah iman, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairu awqatika waqtun tashhadu bihi wujudan faqatika wa taradu bihi ila wujudin zilatika. Sebaik-baik waktumu adalah ketika kau menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hina diri ini. Manusia diciptakan Allah dari cairan yang dihina.
sehingga tumbuh besar, dewasa, akhirnya dimuliakan oleh Allah. Kita ini tergantung kepada Sang Maha Pencipta. Makanya setiap kita ada masalah, kita punya problem, kita punya kesulitan, jangan bergantung kepada selain Allah. Karena bergantung kepada makhluk, bergantung kepada selain Allah, tunggu kekecewaannya. Karena apa? Bergantung kepada makhluk, kekecewaan yang didapat. Tapi bergantung kepada Allah, Allah janji Allah pasti. Makanya di sini kita diberikan kesulitan, apapun problema di dunia supaya kita berpikir dan terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya buanglah pengakuan. Supaya apa? Karena kita sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Begitu diturunkan di alam dunia diciptakan, kita baca kedua kalimat syahadat. Sesuai dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tergantung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Intinya Allah sayang kepada kita. Intinya kita ini disayang oleh Allah. Sesuai dengan leluhur kita dulu. Leluhur kita dulu disayang, Nabi Adam, Siti Hawa itu disayang oleh Allah. Karena satu kesalahan Nabi Adam berbuat salah, maka diusir dari surga. Nah, begitu pun dengan manusia yang sekarang. Ketika manusia berbuat kesalahan di muka bumi ini, maka akan diusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usir surga yang di akhirat maupun surga yang di dunia. Apa surga yang di dunia yang diberikan terus kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini senang sebenarnya. Sudah diberikan segala sesuatu oleh Allah. Rizkinya sudah Allah atur, jodohnya sudah Allah atur, bakti bagja silakannya sudah Allah atur. Jangan pernah kita ikut-ikut ngatur. Terus kita merasa fakir, tidak daya dan upaya kecuali Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Harus sesuai ngomongnya dengan ayat. Ini ngomong la haula wala quwata illa billah, tapi dalam prakteknya belum sampai. Makanya hidup kita di dunia disiksa terus oleh Allah. Jangan nanti di akhirat, di dunia sesudah siksa. Siksanya dengan apa? Dengan aneka ragam kepusingan kemudahan, dengan beraneka ragam masalah problema kehidupan. Itu siksaan kecil di dunia. Itu buktinya kalau kita masih melakukan kesalahan kepada Allah. Makanya dalam kitab ini dijelaskan sebaik-baik waktu kita ketika kita sadar bahwasanya manusia itu tergantung kepada Allah. Allah menyuruh kita untuk berpikir dalam Al-Quran. Artinya berpikir bertafakkur, menyadari segala kesalahan-kesalahan kita. Makanya rajin-rajin bertafakkur. Ketika kita diberikan sulit, jangan melihat kesulitannya, tapi ambil hikmah dan sisi baiknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah menciptakan nyamuk. Nyamuk menurut kita luar biasa. Tidak bisa tidur, ngaji plak aja gigit nyamuk. Tapi di balik nyamuk Allah menciptakan hikmah yang baik untuk kita. Apa? Artinya yang punya pabrik ban nyamuk laku. Pabrik autan, ban nyamuk, lapenda, sopel tuh dapat duit gara-gara nyamuk. Nah begitu pun kita diberikan kesulitan oleh Allah. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesenangan pasti ada kesedihan. Setiap ada laki pasti ada perempuan. Setiap ada siang pasti ada malam. Itulah yang diciptakan Allah di dunia ini berpasang-pasang. Artinya apa? Semua itu ada hikmah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak akan pernah menyakiti kita kalau tidak ada hadiahnya. Allah tidak akan memberikan kesulitan kepada kita sampai nanti mati tidak mungkin. Pasti ada balasannya, keindahan. Karena Allah ingin yang terbaik untuk kita. Allah ingin yang terbaik buat kita.
Makanya setiap masalah, setiap problema sudah nikmati, syukuri, lakoni. Terus sambil istiqomah, ibadah. Jangan sampai gara-gara diuji sedikit iman kita turun. Ketika banyak duit, pikiran senang, ngajinya rajin. Ketika nggak punya duit, pikiran keluar, utang akeh, ngajinya rendah. Nah itu belum bisa istiqomah, belum bisa melawan. Karena apa? Merasa mampu, merasa memiliki di dalam hatinya. Makanya orang-orang yang merasa memiliki, ketika Allah berikan kesulitan, dia jauh daripada Allah SWT. Karena apa? Merasa memiliki. Coba lihat ke tukang parkir, karena tidak ada memiliki. Datang vario, diterima, diambil lagi sama yang punya, biasa aja. Ketika dia biasa aja, ikhlas, diberi upah sama yang motor. Artinya Allah pun begitu. Ketika Allah ambil apa yang kita cinta di dunia dan kita ikhlas merasa pergantungan kita kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang lebih dari itu. Allah sudah contoh-contohkan di dunia, di alam dunia ini. Contoh kecil ya tukang parkir. Ketika parkir motor, mobil ngejejer, ketika datang yang punya diambil, kasih upah. Nah begitu pun dengan kita kepada Allah. Dengan upahnya berbeda dengan upah tukang parkir. Kalau upah tukang parkir ya kalau orangnya baik kasih 2.000 paling gede 5.000. Tapi kalau Gusti Allah ngambil satu kali, Allah balas kenikmatannya berkali-kali. Karena sifat Allah murah, rahman, dan rahim. Jadi makanya hidup ini semuanya tergantung kepada Allah. Allah yang punya skenario. Kita mah tugasnya di dunia ini hanya menerima takdir dan ketentuan Allah. Allah buat kita senang, istiqomah. Allah buat kita sulit, istiqomah. Karena dunia ini berputar. Nanti semasa sulit kita dekat dengan Allah, maka Allah angkat, Allah ganti dengan kesenangan. Apakah sedang senang kita dekat dengan Allah, dekat terus dengan Allah, senang itu terus begitu. Makanya di dunia ini mah gampang di dunia. Rumus dunia ini sebenarnya sejatinya mudah. Kalau kita pengen senang, pengen kabul, pengen istajab, pengen dapat segala-galanya di dunia, karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Sudah saya terangkan kemarin. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwasannya manusia itu dijadikan khalifah di muka bumi. Allah berjanji dalam Al-Quran, hai malaikat, akan menciptakan khalifah di muka bumi. Artinya siapa yang di muka bumi? Kita manusia. Khalifah, pemimpin, raja di dunia. Tapi bagi orang-orang yang patuh, yang beriman, bertakwa kepada Allah. Wong tadinya Allah sudah siapkan tempatnya di surga. Siapa contohnya? Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal pertama di surga. Karena melakukan kesalahan, jadi Allah usir ke dunia. Artinya apa? Sedikit kesalahan Allah tidak suka. Makanya ketika kita pengen senang kayak di surga, lakukan kebaikan-kebaikan dan peraturan-peraturan Allah Subhanahu. Sejatinya Allah sayang kepada kita. Makanya sebaik-baik waktu kita terus kita berpikir, terus kita memperbaiki diri, bertafakur, mencari kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awazaka min khalqihi fa'alam annahu yuridu an yabta'alaka babal unsi bihi. Apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu kemesraan. Artinya banyak orang kadang-kadang ada yang mulai jemu, artinya muak dengan makhluk yang lain. Contoh waktu ini, ketika kita sulit, banyak hutang, pikiran ruwet, ceritanya kita nyari teman yang bisa dianggap buat curhat.
curhat ke sini nggak diladenin, pinjam ke sana nggak diladenin, datang ke sini ditinggalin, datang ke sana ditinggalin, akhirnya menjauh semua. Jangankan orang lain, saudara sendiri aja tidak mau dekat-dekat karena takut dipinjemin. Apa artinya? Artinya Allah sedang membukakan pintu kemesraan. Sudah mengundang kita supaya kita balik kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Karena apa? Sejatinya Allah akan mengabul setiap permintaan-permintaan yang kita minta kepada Allah. Banyak orang seperti itu, banyak orang yang susah, jangankan temannya, saudaranya aja tidak mau menolong. Ketika diminta tolong, bahasanya apa? DL. Apa DL? Cerita lu. Banyak yang begitu. Itu artinya apa? Supaya kita tanpa iman terus datang kepada Allah. Diundang kita oleh Allah. Bukan malah menjauh daripada Allah. Ketika orang banyak ini dimintai tolong gak mau, ini banyak dimintai tolong gak mau, ini bilang enggak. Orang menjauh semuanya, malah menjauhi Allah dan menjauhi makhluk. Akhirnya apa? Setapak guru, tuku tuyul, guru jadi bedul. Nah sama itu. Iku sing terbawa nafsu angkara murka, nafsu dalam kesesatan. Ketika kita dijauhi oleh makhluk, artinya tandanya Allah sedang mengundang kita. Diundang kita, makanya makhluk itu dijauh-jauhkan oleh Allah. Karena apa? Takut mengganggu. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Allah, mengadu, berjerit, menangis kepada Allah, nanti Allah akan kembalikan orang-orang yang menjauhi kita lebih daripada itu. Yang di kidul, kaler, kulon, wetan, dikumpulkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah. Yang tadinya menjauh, didekatkan oleh Allah. Begitupun yang tadinya benci jadi cinta. Nah, itu tandanya kalau manusia sudah sukses sampai kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika dijauhi makhluk, jauh daripada Allah, larinya ke Bang Gojim. Tahu Bang Gojim? Bang Gojim, iblis, setan. Apa? Nah, lama-lama dapat, tapi terjerumus dalam kesesatan, terjerumus dalam kemaksiatan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jangan sampai. Maka talaqal lisanaka bi talabi fa'lan annahu yuridu an yu'tiyaka. Ketika lisanmu digerakkan untuk meminta, berarti dia hendak memberimu. Jadi ketika kita meminta, lidah ini ngejalu meminta kepada Allah, berarti Gusti Allah mau memberi kita. Makanya keterangannya jelas, udhuni asdari. Jadi makanya jangan ragu-ragu. Ketika berdoa, jangan pernah ragu-ragu kepada Allah. Begitupun ketika kita banyak masalah. Kita banyak masalah daripada ngelamun kebayang, enggak, jangan. Ketika banyak masalah, kita mencerit di dalam kolbi. Ya Allah, mencerit di dalam hati. Besok saya harus dapat dari manapun. Kau berikan jalannya ya Allah, itu pasti. Karena energi doa itu tergantung keyakinan manusia. Kemarin ada cerita nyata, baru 1 hari. Orang Malaysia telepon ke saya. Saya tinggal di Malaysia, tujuannya mau kerja. Terus sampai di Malaysia, suami istri saya ternyata saya tidak dapat kerja. Akhirnya saya nganggur. Terus saya nganggur, istri lagi ngandung. Istri lagi ngandung, hidupnya makannya sayuran aja. Dari rumah kontrakan ke pasar jauh. Saya pikir sambil beli sayuran dari pagi tuh kan jalan, saya berdoa kepada Allah. Enak kalau dapat kulkas. Saya tanya, yang yakin? Kamu yakin? Terus kamu jerit di dalam hati sambil jalan ke pasar. Kalau tidak ada bukti, jangan datang lagi ke tempat saya nanti kalau belum Indonesia. Akhirnya dia praktekkan seperti itu. Ketika istrinya beli sayuran, karena nggak punya kulkas, otomatis kalau beli sayuran banyak pasti busuk.
Makanya dia di dalam hatinya sambil beli sayuran di pasar, di dalam hatinya, mudah-mudahan besok beli kulkas katanya. Itu belum ada satu hari dibuktikan oleh Allah. Apa? Ternyata ada yang membuat kulkas di jalan. Kalau di Malaysia katanya, barang yang masih bagus, yang tidak disukai itu pasti dibuang. Ya kulkas ya diganti yang baru. Kalau keluar baru, buang. Makanya ketika dia mau pasar, dia mau kulkas, dia bongkar kulkasnya ternyata masih bagus. Akhirnya digotong-gotong beratnya, bawa pulang saking senangnya. Dia telepon saya, mantap. Wah, jadi rumus obol itu tergantung kita dari. Karena apa? Setiap orang berucap, sejatinya Allah sudah menyiapkan apa yang dia minta. Makanya jangan ragu-ragu mohon kepada Allah. Mencerit terus di dalam hati ketika tidur, cerit minta kepada Allah, pasti Allah kabul. Karena janji Allah tidak pernah bohong. Uni asli, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itulah pengajian malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, walaupun sedikit yang penting dipraktekkan. Daripada banyak-banyak dicoret-coret, akhirnya mah kecoret cewek. Ya, yang penting dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manusia itu sifatnya fakir, tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terus luangkan waktu kita untuk selalu berpikir, menyadari atas segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, yakin seyakin-yakinnya setiap orang lisan orang berbicara memohon kepada Allah, niscaya Allah sudah menyiapkan apa yang kita minta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.